Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini bersama teman-teman akan menjelaskan hasil diskusi kami, yaitu tentang mekanisme sistem respirasi pada ikan. Nah, saya tidak sendiri nih dalam berdiskusi ini. Saya dibantu oleh teman-teman saya, yaitu Maya Anindya dan Resita Putri. Nah, pokok bahasan yang akan kita bahas pada diskusi kali ini yaitu pertama, mekanisme pemompaan air pada ikan, dan yang kedua, pengonsumsian oksigen pada ikan, dan yang terakhir, tingkat metabolisme dan pengukuran pada ikan. Ada respirasi, pergerakan oksigen dari udara luar ke dalam sel dalam jaringan, dan transport karbon dioksida dalam arah yang berlawanan, ikan melakukan respirasi dengan mengambil oksigen dari lingkungannya. Oksigen yang diperoleh dari proses respirasi dialirkan dalam darah dan dialirkan ke seluruh tubuh. Oksigen menjadi zat yang mutlak bagi tubuh biota laut untuk mengoksidasi zat makanan yang nantinya akan menghasilkan energi. Nah, yang selanjutnya ada mekanisme pemompaan air pada ikan. Nah, kebanyakan ikan bertukar gas menggunakan insang di kedua sisi faringnya. Ikan adalah jaringan yang terdiri insang. Insang adalah jaringan yang terdiri dari struktur seperti benang yang disebut filamen. Filamen ini memiliki banyak fungsi dan terlibat dalam transfer ion dan air serta pertukaran oksigen, karbon dioksida, dan asam serta amonium. Pertama, ikan membuka mulutnya dan membiarkan air masuk secara pasif. Selanjutnya, ikan memompa air melalui insangnya dengan melebarkan dan mengkontraksi rongga bukal bersamaan dengan membuka dan menutup katup operkular. Selanjutnya, tekanan negatif yang dihasilkan oleh keluasan rongga bukal menarik air ke dalam mulut, dan tekanan positif yang dihasilkan oleh kontraksi tersebut berikutnya mendorong air keluar dari katup operkular. Nah, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Rosita. Selanjutnya yaitu pengkonsumsian oksigen pada ikan. Next. Pengkonsumsian oksigen pada ikan. Ikan kecil cenderung lebih aktif bergerak sehingga lebih banyak membutuhkan energi dibandingkan ikan yang berukuran besar. Ikan yang aktif berenang memiliki insang yang lebih besar sehingga lebih lebar sehingga kebutuhan oksigennya dapat terpenuhi tanpa harus mengganggu aktivitasnya. Next. Secara fisiologis, gas yang paling penting adalah oksigen, karbon dioksida, dan nitrogen. Oksigen merupakan salah satu faktor terpenting dalam budidaya dan konsumsi oksigen organisme akuatik yang terkait dengan metabolismenya. Oksigen dibutuhkan oleh organisme untuk membantu proses metabolisme yang terjadi di dalam tubuh. Next. Pada beberapa spesies ikan, salinitas serta suhu air mempengaruhi tingkat konsumsi ikan. Oksigen. Oksigen berperan penting karena sebagian besar hewan memenuhi kebutuhan energinya dengan oksidasi bahan makanan dalam proses pembentukan karbon dioksida dan air. Oke, selanjutnya yaitu tingkat metabolisme dan pengukuran pada ikan. Next. Tingkat metabolisme basal mungkin merupakan metrik fisiologis yang paling banyak dilaporkan. Hal ini telah lama dikenal sebagai istilah yang buruk karena tingkat metabolisme dapat turun di bawah BMR dalam berbagai kondisi. Ikan hidup membutuhkan energi dan reaksi metabolisme yang mengubah nutrisi menjadi energi dalam tubuh mereka membutuhkan oksigen. Tingkat metabolisme ikan akan berubah pada fase yang berbeda dalam hidupnya. Misalnya, saat ikan tumbuh, tingkat metabolisme yang dibutuhkan juga meningkat. Selain itu, laju metabolisme dipengaruhi oleh kondisi lingkungan seperti suhu. Next. Suhu tubuh ikan akan berubah seiring dengan air di sekitarnya. Reaksi metabolisme akan mempercepat dengan suhu pemanasan. Oksigen terlarut atau DO di perairan mendukung seluruh proses metabolisme ekosistem perairan. Untuk mengukur kapasitas ikan dalam meningkatkan tingkat metabolisme aerobiknya di atas tingkat pemeliharaan, kita dapat mengadopsi lingkup aerobik atau AS yang didefinisikan sebagai perbedaan antara tingkat metabolisme maksimum atau MMR
dan SMR dalam periode tertentu. Next. Metabolisme ini merupakan perubahan kimiawi yang terjadi pada sel atau organisme. Perubahan ini membuat energi dan materi yang didapatkan dari makanan yang akan digunakan oleh sel dan organisme untuk pertumbuhan bereproduksi dan tetap sehat. Selama prosesnya tidak semua energi yang digunakan hanya untuk pertumbuhan. Proses metabolisme dan faktor-faktor yang mempengaruhinya menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan. Next. Sebelum menjadi energi makanan yang dikonsumsi, ikan mengalami proses pencernaan, penyerapan, pengangkutan, dan metabolisme. Tingkat metabolisme basal adalah tingkat pengeluaran energi oleh tubuh selama istirahat fisik, mental, dan pencernaan. Menurut White dan Kearney, tingkat metabolisme basal adalah salah satu sifat fisiologis yang paling banyak diukur dari data tersedia. BMR adalah tolak ukur pengukuran dalam fisiologi, ekologi, dan evolusioner dan sering digunakan sebagai referensi untuk membandingkan tingkat metabolisme lainnya. Next. Kesimpulannya yaitu insang merupakan organ respirasi utama pada ikan, bekerja dengan mekanisme difusi permukaan dari gas-gas respirasi atau oksigen dan karbon dioksida antara darah dan air. Insang pada ikan umumnya memiliki struktur histologi yang terdiri dari lengkung insang dan filamen insang. Filamen insang ini memiliki banyak fungsi dan terlibat dalam transfer ion dan air serta pertukaran oksigen, karbon dioksida, asam, dan amonia. Tingkat metabolisme pada ikan erat hubungannya dengan respirasi. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya konsumsi oksigen dan karbon dioksida yang terbuang oleh ikan. Karena besarnya energi yang dibutuhkan ikan dalam beraktivitas atau bahkan ketika ikan mengalami stres yang menandai meningkatnya respirasi. Nah, itu saja yang dapat kami sampaikan. Mungkin kalau ada kurangnya mohon maaf. Dan kalau ada mungkin ada pertanyaan atau tanggapan bisa komen di bawah ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.